Kenapa baru sekarang? Ya. Jadi kalau rekan-rekan melihat, gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani, gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya, gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin, gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidikan. Kemudian tadi Mbak En sampaikan apakah penetapan ini ada politisasi? Ini sama jawabannya murni penegakan hukum, gitu. Sedikit lebih dalam bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Bapak. Kalau kita lihat kan di media banyak juru bicara PDIP, sejumlah elit PDIP di pusat begitu ya di Jakarta kan menarasikannya pembelaan terhadap Hasto Kristianto ada unsur politisasi. Sementara Pak Sudarsono justru kritis dan juga kontra terhadap narasi PDIP. Apa tidak takut kemudian nanti dari PDIP melayangkan teguran? Karena kan belum lama juga ada banyak pemecatan terhadap kader PDIP yang dianggap melanggar, Pak. Kalau sifatnya teguran dari internal saya di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang sudah. Jadi saya perlu cerita kilas balik ya Mbak. Memang dalam 1 bulan terakhir ini dengan wacana dinamika yang ada, memang saya melakukan sebuah acara podcast ya, lokal di Pemalang. Dari podcast saya tadi memang di sana saya merasa ada hal-hal yang menurut saya selama ini kok kurang tepat begitu loh. Tapi waktu itu belum masuk pada wacana Pak Hasto Kristianto ini menjadi tersangka, itu tidak. Tapi waktu itu podcast saya yang pertama itu saya mengkritisi memang bahwa saya punya sekjen partai kok banyak narasi-narasi yang menurut saya justru terlalu agresif menyerang pemerintah atau pihak lain. Terus ada perilaku sekjen yang menurut saya kok juga kurang pas. Yang waktu itu yang mendasari saya awal adalah saya punya sekjen partai, sekretaris jenderal yang sangat terhormat dan sangat strategis. Kok sekjen saya menemui Felicia Tisu saat itu loh ya Mbak. Felicia Tisu saat itu kok ya terlalu rendahan banget menurut saya. Karena tugas-tugas sekjen partai ini sungguh sangat banyak, besar, dan waktu itu memang habis pasca pilkada serentak. Nah, saya memang berani melakukan acara podcast di daerah, di Pemalang, memang saya mengkritisi. Bahkan perlu saya sampaikan sekarang, bahkan kalau perlu juga ayo diingat bersama. Saya nggak main-main Mbak waktu itu. Saya berani bertaruh kepada yang terhormat sekjen saya, Hasto Kristianto. Berani saya mengkritisi bahwa salah satu indikator PDI Perjuangan suaranya turun di saat pileg. Ya, Jawa Tengah masih menang, tapi secara nasional kita turun juga. Terus kita kekalahan di Pilpres. Nah kemarin di Pilkada Bupati, Wali Kota, dan di Pilkada Gubernur, saya berani menyampaikan, bahkan ini masih saya pegang sampai sekarang. Sebenarnya bukan bahasa tantangan ya, tapi ibarat kita ini sama-sama punya pendapat, ayo dipertanggungjawabkan. Podcast jejak digital juga tidak bisa dihilangkan, saya berani bertaruh. Ayo Mas Hasto, menurut pendapat saya, akibat selama ini banyak ocehan, banyak statement beliau yang menurut saya itu kurang produktif. Sehingga hal-hal itulah yang menyebutkan citra partai itu turun. Nah pertaruhannya di mana? Saya sebagai kader yang di akar rumput, saya mengajak bertaruh Mas Hasto. Ayo silahkan, apakah itu Indobarometer, apakah itu LSI, atau lembaga survei manapun.
saya menyampaikan salah satu indikator suara PDI Perjuangan turun, salah satu indikator Pilpres kita kalah, salah satu indikator pilkada, pilbub, bupati, gubernur kita mengalami penurunan. Ini akibat ocehan, penyampaian yang tidak produktif dari Pak Hasto. Manakala indikator itu salah, tadi saya sebut salah satu loh ya, kalau ada 10 indikator di situ, salah satunya ya karena sekjen saya ini yang berani menyampaikan sesuatu hal yang prematur, yang menurut saya serba negatif, serba rendah, apakah itu kepada Pak Jokowi, apakah itu kepada pemerintah, apakah itu kepada partai politik yang lain, yang menurut saya itu malah justru mengurangi simpati masyarakat terhadap PDI Perjuangan. Izin saya menyampaikan, saya sampaikan, saya di partai politik PDI Perjuangan, saya bukan anak kemarin sore. Saya sudah mengalami 5 sekjen, Mbak. Saya dulu punya sekjen namanya Pak Alex Rite, berikutnya punya sekjen namanya Pak Sucipto, berikutnya saya punya sekjen namanya Pak Pranowo Anung, kemudian punya sekjen namanya Pak Cahyo Kumolo, dan sekarang punya sekjen yang namanya Pak Hasto. Dari 5 sekjen, ya 5 sekjen ini, menurut saya ini yang 4 ini beliau itu dulu juga santun, komunikatif, ngomong. Nah, apakah Pak Hasto tidak? Saya bukan tidak akan mengatakan tidak, tapi akhir-akhir ini, ya selama ini dari proses Pilpres sampai sekarang, ini kok masih terus berlanjut dan menurut saya ini justru merugikan. Dan perlu saya tambahkan di sini, di saat Rakernas, Ibu Ketua Umum saya, Ibu Megawati Soekarno Putri yang kita banggakan bersama, seluruh kader PDI yang ada di Republik ini, Ibu mengatakan bahwa ayo kita dengar suara akar rumput, yang di Jakarta juga jangan leha-leha. Nah ini kan merasa kami yang di daerah ini mewakili suara akar rumput. Tapi yang di atas, Pak Hasto saja taruh kata, ini kok statement-statementnya itu yang menurut saya justru merugikan. Bahkan tadi, saya memang sampai sekarang, kalau memang masih ada yang, ayo kita bertaruh. Tapi lembaga survei yang kredibel. Ini demi apa? Demi rasa cinta kita kepada PDI Perjuangan. Ini bukan perjudian, enggak. Tapi ini bahasa kami di lapangan. Salah satu indikator adalah hal-hal penyampaian yang tidak produktif itu. Apa sih, Mas Hasto, yang menurut saya juga selama ini banyak hal kok yang tidak produktif yang disampaikan. Kelebihannya apa? Menurut saya tidak akan membanding-bandingkan. Pak Mas Hasto struktur partai. Saya juga struktur partai kok. Cuma bedanya Pak Hasto ada di Jakarta, saya ada di wilayah. Tanggung jawab moral sama. Justru kalau yang di pusat, kalau memang ada hal-hal yang salah, ya untuk lebih bertanggung jawab. Jangan cengeng, jangan mengkambing hitamkan, atau mencari yang lain. Tapi waktu itu podcast saya yang pertama itu saya mengkritisi memang bahwa saya punya sekjen partai, kok banyak narasi-narasi yang menurut saya justru terlalu agresif menyerang pemerintah atau pihak lain. Terus ada perilaku sekjen yang menurut saya kok juga kurang pas. Yang waktu itu yang mendasari saya awal adalah saya punya sekjen partai, sekretaris jenderal yang sangat terhormat dan sangat strategis. Kok sekjen saya menemui Felicia Tisu saat itu loh ya Mbak. Felicia Tisu saat itu. Kok ya terlalu rendahan banget menurut saya. Karena tugas-tugas sekjen partai ini sungguh sangat banyak, besar, dan waktu itu memang habis pasca pilkada serentak. Nah, saya memang berani melakukan acara podcast di daerah, di Pemalang, memang saya mengkritisi. Bahkan perlu saya sampaikan sekarang, bahkan kalau perlu juga ayo diingat bersama. Saya nggak main-main Mbak waktu itu. Saya berani bertaruh kepada yang terhormat sekjen saya, Hasto Kristianto. Berani saya mengkritisi bahwa salah satu indikator PDI Perjuangan suaranya turun di saat pileg, ya,
Jawa Tengah masih menang, tapi secara nasional kita turun juga. Terus kita kekalahan di Pilpres. Nah, kemarin di Pilkada Bupati, Wali Kota, dan di Pilkada Gubernur, saya berani menyampaikan, bahkan ini masih saya pegang sampai sekarang. Sebenarnya bukan bahasa tantangan ya, tapi ibarat kita ini sama-sama punya pendapat, ayo dipertanggungjawabkan. Podcast Jejak Digital juga tidak bisa dihilangkan, saya berani bertaruh. Ayo Mas Hasto, menurut pendapat saya, akibat selama ini banyak ocehan, banyak statement beliau yang menurut saya itu kurang produktif. Sehingga hal-hal itulah yang menyebutkan citra partai itu turun. Nah, pertaruhannya di mana? Saya sebagai kader yang di akar rumput, saya mengajak bertaruh Mas Hasto. Ayo silahkan, apakah itu Indobarometer, apakah itu LSI, atau lembaga survei manapun. Saya menyampaikan, salah satu indikator suara PDI Perjuangan turun, salah satu indikator Pilpres kita kalah, salah satu indikator pilkada, pilbud, bupati, gubernur, kita mengalami penurunan. Ini akibat ocehan-ocehan, penyampaian-penyampaian yang tidak produktif dari Pak Hasto. Manakala indikator itu salah, tadi saya sebut salah satu loh ya, kalau ada 10 indikator di situ, salah satunya ya karena sekjen saya ini. Subscribe, like, and comment.